Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Ketemu lagi dengan Teacher Rizke. Now we will study about bahasa Indonesia for secondary 1 with the topic is fabel dan legenda. Let's open our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, kalian tahu tidak fabel dan legenda itu termasuk dalam jenis prosa lama atau baru ya? Ya, jawabannya adalah prosa lama. Mengapa termasuk prosa lama? Karena fabel dan legenda merupakan karangan bebas yang berkembang pada masyarakat sebelum mengenal tulisan. Sekarang kita cari tahu yuk definisi fabel dan legenda. Fabel dan legenda. Yang pertama, fabel adalah cerita yang berfungsi untuk menyampaikan pesan moral yang ditandai dengan penggunaan tokoh berupa hewan. Yang kedua, legenda adalah cerita yang isinya menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat. Unsur-unsur legenda dan fabel, yang pertama ada tokoh dan watak, yaitu pemeran yang ada di dalam cerita. Yang kedua, latar, dibagi menjadi 3, tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa. Selanjutnya ada tema. Tema adalah gagasan pokok cerita. Yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan atau nasihat yang ada dalam sebuah cerita. Selanjutnya struktur fabel. Struktur fabel ada 4. Yang pertama orientasi. Orientasi itu disebut bagian teks fabel dan legenda yang berisi mengenai pengenalan, biasanya berada di awal paragraf. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian teks fabel atau legenda yang ditandai dengan munculnya permasalahan atau konflik. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi ini bagian teks legenda dan fabel yang ditandai dengan penyelesaian konflik. Yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian teks fabel atau legenda yang berisi pesan moral. Biasanya ada di bagian akhir cerita. Nah, sekarang kalian sudah sedikit paham ya mengenai unsur dan struktur teks yang ada pada fabel dan legenda. Supaya kalian lebih paham lagi, kita sama-sama yuk saksikan video salah satu legenda yang ada di daerah Indonesia. Kita simak sama-sama ya. Judulnya adalah Legenda Baru Klinting Rawapening. Saksikan yuk. Di sebuah desa bernama Ngasem, tinggallah seorang wanita bernama Endang Sawitri. Tidak ada seorang pun yang tahu ia memiliki seorang suami, namun ia hamil. Tak lama kemudian ia melahirkan, namun sangat mengejutkan karena yang ia lahirkan adalah seekor ular naga. Anakku, namamu adalah Baru Klinting. Suatu hari ketika Baru Klinting menginjak usia remaja. Ibu, apakah aku mempunyai seorang ayah? Iya nak, ayahmu adalah Ki Hajar Salokantara yang saat ini sedang bertapa di dalam goa di lereng gunung Telomoyo. Bawalah kelintingan ini sebagai bukti peninggalan ayahmu. Baru Klinting pun pergi menyusuri hutan untuk mencari pertapaan sang ayah. Sampai di pertapaan, Baru Klinting masuk ke dalam goa dan menemukan seseorang yang sedang bertapa. Apakah benar ini tempat pertapaan Ki Hajar Salokantara? Iya, benar. Saya Ki Hajar Salokantara. Berarti Ki Hajar adalah orang tuaku yang sudah lama aku cari-cari. Aku adalah anak dari Endang Sawitri dari desa Ngasem.
Dan ini kelintingan yang konon kata ibu peninggalan Ki Hajar. Iya, benar. Dengan bukti kelintingan itu, kamu benar anakku. Namun, aku perlu bukti satu lagi. Kalau memang kamu anakku, coba kamu melingkari Gunung Telemoyo ini. Kalau bisa, kamu benar-benar anakku. Ternyata baru kelinting bisa melingkarinya, dan Ki Hajar pun mengakui bahwa ia benar anaknya. Ki Hajar lalu memerintahkan baru kelinting untuk bertapa di dalam hutan untuk mendapatkan wujud manusia. Namun suatu hari penduduk desa Patok mengadakan pesta sedekah bumi. Untuk memeriahkannya, rakyat beramai-ramai mencari hewan dan akhirnya menemukan seekor ular naga besar yang sedang bertapa. Dan mereka pun langsung memotongnya dan membawanya pulang. Dalam pesta itu datanglah seorang anak jelmaan baru kelinting yang ingin menikmati hidangan, namun ia diusir oleh warga. Pak, bolehkah saya meminta sedikit makanan? Tidak, pergi sana. Baru kelinting pun pergi mengitari hutan sampai akhirnya ia tiba di rumah seorang nenek. Nek, bolehkah saya menumpang untuk beristirahat di sini? Iya nak, tentu saja boleh. Dan ini ada sedikit makanan untuk mengisi perut kosongmu. Terima kasih, Nek. Nek, kalau terdengar suara gemuruh, Nenek harus menyiapkan lusung itu agar selamat. Iya nak. Singkat cerita, baru kelinting sudah berada di tengah lapangan di desa Patok. Di sana, ia mengumpulkan para warga dan mengadakan sayembara. Jika ada yang bisa mencabut lidi yang ia tancapkan di tanah, ia akan segera pergi meninggalkan desa itu. Namun, tak seorang pun yang bisa mencabut lidi itu. Akhirnya, baru kelinting dengan mudahnya mencabut lidi itu, lalu muncullah sebuah mata air yang deras, semakin membesar dan menenggelamkan seluruh desa itu. Kecuali nenek yang sudah ia peringatkan untuk menaiki sebuah lesung. Tempat itu akhirnya menjadi sebuah rawa yang airnya sangat jernih dan bersih, sehingga disebut dengan Rawa Pening. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Setelah kalian menyimak video tadi, kita sama-sama yuk cari unsur yang ada dalam legenda baru kelinting Rawa Pening. Unsur-unsur legenda baru kelinting Rawa Pening, yang pertama ada tokoh dan watak. Tokohnya yang pertama Endang Sawitri, sifatnya penyayang, dia sebagai ibu. Yang kedua ada baru kelinting sebagai anak, sifatnya ingin tahu. Yang ketiga ada Ki Hajar Salokantara sebagai ayahnya, dia adalah seorang yang bertapa. Yang terakhir ada nenek yang baik hati karena dia sudah menolong baru kelinting. Selanjutnya ada latar. Latar tempatnya ada di desa Ngasem, ada di hutan, ada di goa, yang terakhir ada di desa Patok. Selanjutnya alurnya maju. Lalu temanya seekor ular naga yang berubah menjadi anak laki-laki. Nah, yang terakhir amanat itu adalah pesan. Pesannya, berilah pertolongan pada orang yang membutuhkan. Karena jika suatu saat kita kesulitan, insya Allah kita akan dikasih kemudahan oleh Allah. Setelah kita mempelajari unsur-unsur yang ada pada legenda, sekarang teacher akan memberikan contoh struktur teks yang ada pada fabel yang berjudul Musang dan Anak Ayam. Nah, pada struktur fabel Musang dan Anak Ayam ini terdapat 3 bagian. Bagian awal mengisahkan
sang induk ayam yang sedang mengerami telurnya, termasuk pada bagian orientasi atau pengenalan tokoh dan latar. Adanya pada bagian awal paragraf 1 dan paragraf 2. Selanjutnya di bagian tengah ada bagian kedua yang sudah masuk ke bagian konflik, yaitu disebut komplikasi. Pada bagian ini bercerita seekor musang yang menipu induk ayam karena musang ingin memakan telur ayam. Dan bagian terakhir disebut resolusi. Saat musang kena tipu induk ayam dan musang merasa takut karena ternyata induk ayam berteman dengan serigala yang merupakan musuh dari musang. Yang terakhir, unsur kebahasaan, fabel, dan legenda. Menggunakan kata sandang si dan sang. Selanjutnya, penggunaan kata waktu tak tentu, seperti pada zaman dahulu kala. Selanjutnya, penggunaan keterangan tempat yang tak tentu seperti di negeri antah berantah. Selanjutnya penggunaan kata sambung, dan yang terakhir penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, selanjutnya teacher punya tugas ya buat kalian. Silahkan tuliskan unsur-unsur yang ada pada fabel musang dan anak ayam pada teks tadi. Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya, dan jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. I think enough for today. Alhamdulillah kita sudah belajar mengenai unsur-unsur, struktur, dan unsur kebahasaan yang ada pada fabel dan legenda. Semoga apa yang teacher sampaikan tadi bermanfaat dan kalian jadi semangat belajarnya ya. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget to like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share ya ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi